semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Sernau dan saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan memberikan presentasi saya mengenai analisis data mengenai harga kalor beberapa bahan bakar beserta dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan kita sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai harga kalor. Yang pertama adalah bahan bakar metana dengan rumus CH4 dengan MR16 dengan unsur pembuatan kilojoule 889. Yang kedua adalah propana dengan rumus C3H8 dengan MR44 dan unsur pembuatan dalam kilojoule-nya yaitu sebesar 2217. Bahan bakar yang ketiga yaitu butana dengan rumus C4H10 dengan MR58 dengan unsur pembuatan 2874. Bahan bakar yang keempat adalah isobutana dengan rumus C4H10 dengan MR58 dan unsur pembuatan dalam kilojoule yaitu sebesar 2865. Yang selanjutnya adalah metanol dengan rumus CH3OH dengan MR32 dan unsur pembuatan sebesar 725 kJ. Selanjutnya ialah bahan bakar etanol dengan rumus C2H5OH dengan MR46 dan unsur pembuatannya sebesar 1364 kJ. Nah, selanjutnya yaitu bensin dengan rumus C8H18 dengan MR114 dan unsur pembuatan 5464 kJ. Nah, yang terakhir ialah minyak tanah dengan rumus C12H26 dengan MR170 dan unsur pembuatannya sebesar 8.072 kJ. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan, yaitu udara dan iklim. Kalian tahu kan kalau pembakaran bahan bakar minyak itu akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Nah, kandungan utama bahan bakar minyak itu adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembuatan sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel-partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga dan menghasilkan karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 beserta uap air. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari reaksi sempurna dan reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Yang pertama adalah 2C8H18 direaksikan dengan 25O2 menghasilkan 16CO2 dan 18H2O. Itu merupakan pembakaran sempurna. Nah, yang kedua adalah contoh dari pembakaran tidak sempurna, yaitu 2C8H18 direaksikan dengan 21O2 menghasilkan 8CO, 8CO2, dan 18H2O. Nah, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidaknya itu dipengaruhi oleh perbandingan jumlah atau volume bensin C8H18 dengan volume gas oksigen atau O2. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka semakin tidak sempurna terjadinya suatu reaksi, dan jumlah karbon atau jelaga yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Gas CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, sedangkan gas CO akan membahayakan kita karena dapat berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya, pada kadar tertentu akan menyebabkan kematian. Nah, sekedar info nih guys, dampak pembakaran bahan bakar bermotor itu sangat berbahaya loh bagi tubuh kita. Pembakaran pada mesin kendaraan bermotor itu termasuk pada reaksi tidak sempurna karena tidak ada yang 100% sempurna. Dan gas buang yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor itu sangat berbahaya loh karena menghasilkan CO yang dapat merusak tubuh. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan penjelasan lebih mendetail mengenai dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan, yaitu udara dan iklim. Nah, yang pertama ialah timbulnya kabut asap. Kabut asap adalah asap dari pembakaran minyak bumi dan gas alam seperti contohnya pada kendaraan bermotor dan pabrik yang akan menghasilkan gas yang sangat berbahaya, yang sangat pekat dan berbahaya untuk lingkungan kita. Kabut asap ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu jarak pandang mata dan menyebabkan pengendara kendaraan bermotor tidak bisa melihat secara jarak jauh. Yang kedua adalah terjadinya hujan asam.
Hujan asam itu terjadi ketika nitrogen oksida dan sulfur oksida dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam itu naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap-uap air. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan turun, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena dapat mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga memberikan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah terjadinya pemanasan global. Gas CO2 yang dikeluarkan dari pembakaran ialah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas CO2 atau karbon dioksida di atmosfer dapat mengakibatkan tingginya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Kita akan membahas mengenai dampak pembakaran tidak sempurna terhadap kesehatan makhluk hidup. Yang pertama adalah gas CO. Gas CO merupakan gas yang bersifat racun. Gas ini dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Gas CO atau karbon monoksida dapat masuk ke dalam darah melalui pernapasan dan bereaksi dengan hemoglobin membentuk karbosihenoglobin yang membahayakan tubuh tentunya. Yang kedua adalah gas NO dan NO2. Gas ini merupakan senyawa oksigen nitrogen yang mana campurannya bernama gas NOx. Apabila gas ini bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain, dapat menimbulkan fenomena asap kabut yang menyebabkan iritasi mata, gangguan saluran pernapasan, dan lain-lain. Ketiga adalah gas SO2 dan SO3. Gas ini merupakan gas yang sangat berbahaya. Gas belerang dioksida jika terhirup ke dalam sistem pernapasan akan langsung bereaksi dengan air dalam pernapasan dan membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan-jaringan dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh kita. Selanjutnya adalah SMOG atau smog, merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh tingginya kadar NOx, SO2, dan O3 di udara di atmosfer kita. Smog ini dapat menyebabkan batuk dan dapat mengurangi jarak pandang mata kita. Kita akan membahas dampak pembakaran tidak sempurna terhadap ekonomi negara kita sendiri. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, cadangan minyak bumi di perut bumi itu semakin menipis karena sering dipakai secara terus-menerus oleh manusia. Dan kita juga tahu bahwa minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Keterbatasan ini mendorong pemerintah untuk menemukan sumber daya yang terbarukan yang disebut sebagai biomasa. Selain biomasa, ada juga beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi minyak bumi yang hampir habis ini, yaitu produksi bensin bebas timbal, produksi bioetanol, produksi biodiesel, dan pembuatan mobil listrik. Nah, biomasa sendiri ialah bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadi sangat menarik sebab biomasa merupakan sumber daya yang terbarukan. Contoh biomasa meliputi pohon, tanaman produksi, dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Selain ramah lingkungan, biomasa juga ramah kantong loh. Biomasa ini juga dapat sekali digunakan dalam bidang ekonomi. Contohnya yaitu pembuatan briket dari tempurung kelapa. Jadi, arang briket merupakan bahan baku untuk industri arang aktif. Pembuatan arang briket ini belum banyak dilakukan, padahal potensi bahan baku dan potensi pasarnya itu cukup besar. Dari aspek teknologi, pengolahan arang briket relatif masih sederhana dan dapat dilaksanakan oleh usaha-usaha skala kecil dan menengah. Keunggulan yang dimiliki briket ini sangat banyak, seperti arang ini tidak menimbulkan asap. Pabrik briket juga menyerap tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di masyarakat sekitar walaupun tidak signifikan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sedikit-sedikit masalah pengangguran yang ada di sekitar pabrik, dan masalah pengangguran itu bisa kita atasi walaupun tidak signifikan.
Nah, sekian dulu penjelasan saya mengenai harga kalori dari beberapa bahan bakar dan dampak pembakaran tidak sempurna terhadap lingkungan, yakni udara dan iklim, kesehatan kita sendiri, dan ekonomi negara kita. Terima untuk yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian bisa banget share ke teman-teman kalian biar lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, terima kasih.